saya juga sudah pernah ke tempat Bapak untuk menjelaskan secara teknis apa yang sebetulnya terjadi dan apa yang saya sampaikan terhadap saya. Cuma terus terang pada saat itu karena dari sisi bapak-bapak kalau emosi ya, sehingga saya akhirnya tidak bisa menjelaskan secara penuh. Jadi ya sudah, saya selesaikan aja dulu, saya redam, ya sudah, saya keluar, gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang mohon kita kebetulan puasa juga ya, kita coba duduk bareng-bareng di sini dengan kepala dingin, kita lihat penjelasannya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi kalau misalnya saya benar, Bapak juga harus mengakui kalau saya benar, kan gitu ya. Nah, dua hal yang saya garis bawahi dari penjelasan yang panjang lebar tadi. Yang pertama adalah kaitannya dengan desain. Pertama itu. Yang kedua adalah kaitannya dengan pelaksanaan. Jadi kalau pelaksanaan mungkin saya ingin bisa Pak ya. Kalau pelaksanaan itu nanti ada di sini Pak Bimo ya. Seperti yang saya lakukan di mana? Teratai ya, Lembaga Teratai. Untuk pelaksanaan itu dibentuk tim Pak, WA group ya, antara warga dengan PN, dengan CIC, kemudian dengan pengawas. Sehingga nanti ada apapun, nanti di pelaksanaan itu ada penyimpangan apapun langsung dibahas di situ. Dan itu saya rasa itu komunikasi yang sangat efektif kalau Pak Bimo ya, nanti di range untuk itu sehingga nanti tidak perlu ada lagi keluhan-keluhan warga terkait dengan penyimpangan-penyimpangan di lapangan, termasuk penyimpangan-penyimpangan dari kontraktor. Kami akui Pak, di lapangan itu tentunya kita nggak bisa 100% mengawasi ya Pak ya. Adalah yang ini. Makanya itu kalau ada WA group itu bisa segera diselesaikan. Itu untuk pelaksanaan. Terima kasih Pak ya. Ada beberapa masukan tadi, ada beberapa monitor ya. Itu untuk improvement dari tim lapangan Pak. Ini Pak Bimo tolong dicatat itu ya. Nah saya ingin bicara tentang desain sekarang Pak. Jadi yang pertama disampaikan tadi bahwa pembebasan itu seolah-olah atas permintaan warga ya. Jadi warga mengajukan, kemudian di-approve, disetujui, gitu ya. Tolong itu diluruskan dulu bahwa pembebasan lahan itu tidak atas permintaan warga. Tidak kalau permintaan warga itu secara resmi boleh, tapi nanti akan diproses oleh kami. Bukan berarti bahwa ada permintaan warga kemudian diloloskan. Tidak seperti itu. Ada prosedurnya. Jadi tolong diluruskan. Jangan ada kesan bahwa ini seolah-olah atas permintaan warga sehingga dibebaskan. Itu nomor satu Pak ya, yang ingin saya luruskan. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan Bapak sampaikan bahwa kenapa kok desain berubah-ubah? Saya katakan di sini bahwa desain tidak pernah berubah. Desain Pak ya, tidak pernah berubah. Termasuk boundary. Boundary juga tidak pernah berubah. Makanya saya pertanyakan dari Bapak tadi, dapat ada gambar, ada boundary 30 meter, segala itu sebetulnya semuanya itu tidak resmi itu semuanya itu tidak legal. Karena seharusnya kalau gambar itu sudah pasti ada tanda tangan dari KCIC, tanda tangan dari konsultan, kemudian juga ada approval dari dinas atau dari Pemkot, termasuk siapa yang punya aset di sana yang terpakai. Itulah yang seharusnya dipakai. Jadi sepanjang trase itu untuk LVT itu lebarnya 20 meter Pak. 20 meter. Jadi tidak di titik ini sekian, di titik ini sih tidak. Kalau yang di F-grade atau retaining wall itu sudah jelas, ukuran-ukurannya itu sudah jelas itu. Di tunnel itu semuanya sudah clear. Itu mengikuti penlog yang sudah disepakati untuk Undang-Undang Nomor 2. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang 20 dan 30, saya yakinkan bahwa sesuai surat resmi dari KCIC bahwa boundary itu 20 meter. Itu yang pertama Pak ya. Jadi mohon diluruskan bahwa desain itu tidak pernah berubah-ubah. Termasuk boundary tidak pernah berubah-ubah sesuai permintaan itu tidak. Itu yang nomor 2 yang ingin saya sampaikan ya tentang dasar boundary 20 meter itu dari mana Pak? Jadi gini Pak, itu berdasarkan kajian yang sangat dalam Pak ya. Karena ini kan proyek strategis nasional, proyek yang sangat mahal ya, dan ini juga menjadi kebanggaan kedua negara antara China sama Indonesia. Kami juga pasti tidak akan ceroboh Pak ya.
Jadi 20 meter ini kalau di China sebetulnya kalau Bapak tadi sampaikan di kiri kanan 300 meter itu saya tidak punya itu data itu ya. Karena yang saya punya itu kalau untuk konstruksi di China itu cuma 16,8 meter. Standar China itu sudah jelas 16,8 meter. Kemudian untuk kami itu dilebarin menjadi 20 meter. Dilebarin menjadi 20 meter. Jadi kalau bicara tentang konstruksi dan bicara tentang safety itu berbeda. Kalau ada kereta jatuh, kalau ada itu kita bicaranya tentang safety, bukan bicara tentang desain. Nah, sekarang kita bicara tentang desain dulu, Pak. Jadi yang 20 meter itu sudah pasti keputusan dari direksi. 20 meter mengacu kalau di China itu hanya 16,8. Kita diskusinya dengan pakar-pakar Pak ya, di Indonesia juga. Tadinya center to center kereta itu hanya 4,2 meter. Kemudian pakar-pakar termasuk pakar JTJ juga bicara bahwa itu coba dilebarin menjadi 5 meter. Center to center kereta, dan itu sudah kita akomodir Pak untuk safety juga. Jadi itu sudah sesuai lebih besar dari aturan yang ada. Untuk di Indonesia kita pakai 20 meter. Dan kemudian juga kalau kita bicara tentang peraturan kereta api itu juga kita memenuhi syarat. Kalau ada ruas ya, ada rumaja, ada rumija, ada ruasja kan gitu ya. Itu adalah kereta konvensional. Tapi kita akan adopt juga adalah yang namanya rumaja. Rumaja kalau untuk kereta cepat di LPT itu adalah konstruksi. Konstruksi jadi dari ujung guardrail, pagar dan ujung pagar itu namanya rumaja. Ruang manfaat jalan. Itu sebenarnya di China, di Indonesia juga sama. Itu namanya rumaja. Itu kalau di LPT diatur dalam peraturan pemerintah juga bahwa kalau itu LPT jam bawah itu bisa dimanfaatkan apapun asal ada beberapa persyaratan. Tadi sudah disampaikan itu benar, itu safety itu. Pertama tidak boleh ada bangunan permanen di bawah. Apalagi misalnya pom bensin atau tempat sampah. Kita tempat sampah di mana, di Cirangrang itu kita relokasi, tidak boleh ada di bawah. Bukan karena asap saja, karena panasnya itu bisa berpengaruh terhadap struktur. Kita pernah dapat kejadian di Jakarta ya, di yang tol Cawang Priok itu, yang Ancol kebakaran. Itu karena di bawah itu banyak rumah. Jadi jelas rule di kereta cepat itu di bawah harus bersih, tapi bisa dimanfaatkan. Kalau itu LPT di bawah itu ada permennya, bisa dimanfaatkan. Apakah untuk RTH, apakah untuk taman, apakah itu misalnya untuk jalan umum gitu ya. Itu ada permennya, itu gak ada masalah. Jadi artinya yang namanya tadi 20 meter itu harus bersih sama sekali, bukan seperti itu. Bapak bisa lihat Pasopati itu di bawahnya jalan, itu sama sepertinya konsepnya seperti itu. Di Jakarta apalagi. Kalau lebih dekat lagi, ini kereta cepat. Yang cross itu semuanya kalau bisa tidak boleh ada di bawah, berarti saya tutup dong crossing-crossingnya. Itu juga konsepnya sama, bahwa itu boleh dilalui, gitu loh. Baik untuk nge-cross maupun untuk sejajar. Itu permennya ada, nanti saya akan tunjukkan. Gitu. Jadi kenapa saya plotting sebagian jalan Pasos-Pasung ada di dalam order itu sebetulnya adalah itu berdasarkan permen itu. Sebetulnya bukan sebagian, keseluruhannya pun nggak ada masalah dipakai, asal ada izin dari owner, tidak membahayakan konstruksi, gitu. Jadi itu yang kita terapkan Pak ya, bukan hanya di Batu Nunggal Pak, di tempat lain pun saya terapkan seperti itu. Saya sering diskusi dengan catering, kemudian kalau dulu itu yang sekarang tidak sama Pak, PT. Nah itu saya itu sebelum melangkah itu saya diskusi dulu dengan kejaksaan. Kemudian saya bawa aturan main. Sampai kemarin yang saya sampaikan itu di Ponokas ya, di Ponokmas. Bapak sendiri mungkin tahu ributnya sampai kemana itu. Di YouTube itu disampaikan kita pidana katanya karena menggunakan lahan boundary untuk jalan, untuk segala. Saya sendiri menjelaskan di sana. Saya tunjukkan itu permennya pada pengacara, dan saya tahu di sana orang-orang pintar. Ya saya akan sampaikan itu.
sehingga clear lah bahwa itu memang bisa digunakan. Jadi kalau yang saya sampaikan ini adalah resmi atas nama KCIC bahwa itulah yang kita lakukan. Kami tidak pernah ingin merugikan masyarakat, jelas. Jadi semua yang namanya pasos, pasum, RTH, kemudian yang namanya apapun ya utilitas yang milik instansi itu kami relokasi. Di mana tempatnya? Ya kita diskusi dengan dinas. Bagaimana ini? Karena semua pasos masuk itu sudah diserahkan ke dinas, jadi kita diskusi dengan dinas atau Pemkot. Nah, makanya di dalam desain pun kami menginginkan ada approval dari beliau. Kalau udah ada approval itulah yang akan kita laksanakan. Jadi terkait dengan sungai, terkait dengan ini, saya juga melihat potongannya mungkin saya keliru, mungkin ya agak berbeda yang ditampilkan Bapak. Kami juga ada ininya, ada crossingnya gitu ya. Coba mungkin Pak Adi disampaikan yang crossingnya ya. Nah, itu yang foto dulu. Nah ini kira-kira seperti inilah. Di bawah itu sebetulnya di atas itu remaja itu, tapi di bawahnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan umum, baik yang sejajar maupun yang crossing gitu ya. Nah, ya, nah apapun ya, artinya bahwa apalagi kalau crossing ya, kalau crossing itu udah pasti. Kalau nggak ada crossing 142 kilo gimana mau saya tutup? Kan nggak mungkin ya. Nah ini seperti ini juga bangunan. Nah ini bangunan. Kalau saya nggak mau seperti ini, tapi mereka di sana itu ada seperti itu. Ini di mana batu ini? Di Palembang ini, di Palembang, LRT. Nah ini kita nggak mau lah seperti ini. Jadi kita tetap ada jarak yang 20 meter itu tetap bangunan itu harus di luar gitu. Coba yang tadi yang potongan ya. Yang potongan. Bukan crossing. Tadi yang disampaikan nggak mungkin 10 itu kan tadi ya. Nah ini. Jadi ini sudah kita hitung yang ada salurannya, Pak. Pak Adi yang ada salurannya. Nah ini termasuk kebisingan ya, itu kami sudah benar-benar ini Bapak kaji ya. Bahwa di daerah Bapak itu nanti ada yang namanya sound barrier. Itu sudah pasti, itu tingginya 3 meter. Nah ini bukan itu punya Bapak ya itu ya. Enggak yang punya kita. Punya kita itu garis 20 meter, itu ada tengah jalan itu. Jadi yang paling dekat mana ya? Itu kan di pier 17 apa ya? Nah itulah yang saya kasih crossing di situ yang paling dekat gitu. Nah ini seperti ini ya. Ini bukan. STA-nya 175 kan STA-nya. Ya. Oke. Nah itu tuh bawah. Nah itu. Jadi inilah yang kita pakai Pak. Gambarnya itu ini yang kita pakai. Jadi sudah ini boundarynya 20, itu memang jalan itu sebagian masuk ke boundary Pak. Jalan dan saluran. Gitu. Jadi mungkin sementara itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya ingin ini, menurut saya sih silakan aja, tidak ada masalah. Kita berbeda kan tidak ada masalah gitu ya. Silakan aja. Tapi tolong yang pertama adalah ambil jalur resmi aja. Kalau mau berdebat atau kalau mau apapun, ambil aja jalur resmi, silakan gitu ya. Nanti kami yang akan jelaskan. Tapi tolong yang lapangan itu tidak boleh dihambat, karena kalau udah dihambat itu udah kena pasal Pak itu di sana itu. Kalau sudah Bapak menghambat itu. Jadi untuk hal-hal lain yang belum sepakat, silakan aja diambil jalur yang resmi. Gitu. Saya udah jelaskan, Bapak udah jelaskan, saya udah jelaskan. Kalau misalnya masih belum terima, silakan aja misalnya kita ada audiensi lagi atau
bagaimana, gak ada masalah, termasuk ke jalur hukum itu juga gak ada masalah. Silakan, tapi tolong lapangan itu jangan dihambat, karena itu kena pasal. Itu aja mungkin awal. Boleh saya tanya? Sebentar, nanti dulu Pak, nanti. Lanjutin dulu yang dari BPN, masalah yang pembebasan lahan itu. Bentar ya Pak ya, BPN dulu. Kan tadi dibilang bahwa BPN ikut. Cepat di depan. Ya. Dari pembentuk pertama dan pembentuk kedua pun begitu tidak termasuk, sehingga kami sudah menjawab. Terakhir saya mendapatkan WA dari Mas Ece ya mengenai yang tadi ada apa sesuai di foto tadi itu, saya lihat Pak itu tuh atap BPN itu yang mengeluarkan di HP mungkin di dalam itu pengerjaan masuk ke dalam bagian keluar dari trase. Mungkin saya sudah konfirmasi ke PSPG untuk bisa segera menyelesaikan menyelesaikan hal yang di permasalahan yang tadi Pak Cici. Ya, Pak saya. Iya, yang tadi ada di dalam foto tadi. Ini yang menjadi perjalanan harga ini dulu kan pernah katanya ini mau dibebaskan, ya. Nah, sekarang tidak jadi dibebaskan. Ini siapa yang bisa menjawab? Pak, kalau misalkan untuk pembebasan, kami itu memang hanya menerima penlog. Itu yang tadi yang sudah disebutkan itu yang 20 meter. Sementara untuk masalah penlog dan pemasukan dan sosialisasi yang masih ini, kami belum selesai. Oh, itu nggak ada ya? BPN belum BPN ya? belum ada. Itu baru perencanaan, masih dalam tahap perencanaan. Ya mungkin silakan Bapak. Ya. Ya, jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Rahman bahwa yang resmi itu adalah dari KCIC itu kalau ada tanda tangannya. Pertanyaan saya begini, kalau kita diundang untuk hadir, ada surat resmi dari Pak Camat, ya seluruh warga di kecamatan, menurut Bapak resmi nggak? Saya tidak menyalahkan warga, Pak. Bukan, enggak, pertanyaannya kan gitu. Tapi yang Ya, bisa resmi itu level sama mungkin ya. yang datang kan jelas orangnya. Ada undangan dari Pak Camat untuk sosialisasi. Ini dokumennya ada. Iya. Kita datang. Setelah itu yang saya orang KCIC dijelaskan bahwa penlog dari awal disampaikan. Ada gambarnya kan Pak? Di situ disebutin 30 meter tidak boleh ada aktivitas apapun itu akan dipagar. Pertanyaannya adalah orang yang namanya Bapak Putoya ini ilegal atau orang KCIC? Setahu saya ya, Pak Bambang itu memang staf KCIC sejak tahun berapa gitu ya, pada saat awal-awal untuk penjelasan untuk menjadi perencanaan. Ya, tapi kita sebagai warga tentunya kan mempercayai ya Pak ya. Kalau ini adalah tugas resmi dari KCIC. Karena yang undang pun Pak Camat di kantor kecamatan. Ya. Ada buktinya. Setelah itu yang kedua, pada waktu datang ke rumah didampingi, mungkin Bapak juga ada catatan yang pasti saya nggak punya. Didampingi oleh Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, di sini sini juga ini dampingi kan, betul? Tahun berapa Pak? Iya, Bapak bisa cerita dampingi kan, sampai dia tahu kok rumah saya dalamnya kayak apa. Ya, didampingi, ada Babinsa, ada Bimas mendampingi. Setelah itu ngomong, Bapak cepat pindah. Sebagai bukti apa gitu ya? Rumah kita dicat warna merah. Masih ada tuh catnya. Itu yang turun siapa yang sini? Pada waktu yang saya tahu yang pakai dinas. Ya, kalau dari KCIC ada. Saya nggak hafal Pak. Tapi yang dinas itu yang jelas dari warga itu ditangi Pak RW, Pak Lurah, Pak Denny. Setelah itu dari dinas yang pakai resmi sama Babinsa. Yang lainnya saya nggak hafal Pak. Ya. Pertanyaannya apakah itu tidak resmi? Tentunya kalau nggak resmi ya diusir dari awal. Ya Pak ya.
tentunya ya. Ya, kalau mau saya jawab, jadi gini Pak. Setelah itu kan saya akan sosialisasi di tempat Bapak kan. Iya kan? Ya tapi pertanyaannya kita ini sudah terlanjur pindah Pak. Sudah Iya. disuruh pindah-pindah. Itu rumah ada satu warga kita namanya Pak Rudi itu sampai kasihan sok. Iya. Iya, jadi Karena yang saya disuruh bisa pindah. Ya kan Pak? Betul ya? Minta berapa kali itu sertifikat INB? Itu Pak. Itu tahun berapa itu? 2017. 2018 Pak. Ya, Desember 18. Yang minta sertifikat siapa? Dari petugas itu. Siapa petugasnya itu Bapak bisa jelasin nggak siapa? Teman Pak RW ini, mewakili RW, sertifikat semua teman ditaruh di dia. Siapa Pak RW yang ngumpulin? Ya, Pak. Yang ngumpulin saya. Enggak, Perintah siapa? Perintah siapa? BPN. BPN-nya siapa? Enggak tahu saya. Oh, jangan nggak tahu dong. Namanya. Coba bisa dijelasin di sini biar nggak jadi bola liar ini. Iya. BPN-nya siapa? Pak RW atas perintah siapa? Kemarin itu yang coklat semua sih, apakah dari Istana, Coklat apakah dari BPN atau apa nggak tahu saya. Enggak gini, ini kan bukan sembarangan ya Pak ya, ngumpulin sertifikat orang itu kan bahaya ya Pak ya, bisa jadi pemalsuan dan lain sebagainya. Apalagi Pak RW ini kan mewakili warga, mewakili negara juga di situ. Tentunya Bapak mau membuat sertifikat, ada surat perintah resmi atau tidak, ada surat permintaan dia dari sini. Ada nggak Pak? Kalau permintaan secara lisan Pak. Nah ini. Nah gitu Pak, jadi perlu dipahami dulu nih, apakah tindakan ini betul-betul tindakan resmi ya dari BPN, ada surat. Nah sekarang ini jelas sekarang nih Pak, Bapak berarti permintaannya secara lisan. Lisannya. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Siapa yang minta lisan itu? Ya, yang jelas BPN minta. Siapa? Jangan yang jelas. Ini Nggak tahu. BPN ini institusi. BPN nggak tahu, tahu yang tiga unsur itu minta semua. Hah? 3 unsur. Siapa yang tiga tiga unsur itu? BPN, Disaru, sama apa ya? BPKB 3 ya. Belum ada BPKB 3 ya. Habis itu sertifikat Bapak serahkan ke siapa? Keserahkan yang minta masing-masing. Wah, gawat itu bisa bahaya dong. Tapi fotokopinya Pak. Ya, tetap aja, fotokopi juga tetap Lengkap aja. pada waktu itu diminta. Nah, sekarang ini Pak ini resmi. Ya. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang resmi. Kan tadi Bapak bilang, apakah di sana resmi, di sini resmi? Kalau hari ini saya yakinkan ini semua yang hadir resmi dan berkekuatan hukum nih. Jelas orang-orangnya. PSBI Pak. PSBI. Ya, nanti dulu. Sekarang Ibu, saya mau tanya, BPN ada nggak? BPN itu pada saat mau mengganti rugi, coba bisa dijelaskan bagaimana tahapannya, apakah sesuai itu atau enggak? Coba. Biar kita tahu ini resmi atau enggak. Jadi untuk proses ini Pak, pada saat kita sudah identifikasi dan sudah kita dalam bidang dan juga dalam danau itu sudah jelas di situ disebutkan mana-mana saja yang memang dia terkena pembebasan. Nah tentunya kami memang minta bantuan untuk mengumpulkan daftar nama secara lengkap mungkin, tapi hanya untuk yang memang terkena, untuk yang terkena saja. Dan selanjutnya proses untuk Itu mintanya resmi pakai surat. kita mintanya ke PSBI untuk apa? Untuk bisa memenuhi dari danau itu Pak. Ya, nggak Hanya maksudnya Ibu fotokopi saja. lisan atau surat? Kita di sana. Lisan. Ya. Hanya untuk dibantu saja karena kan pada saat musyawarah kita juga manggil untuk membawa identitas, untuk membawa alas hak Pak pada saat musyawarah. Dan aslinya itu pada saat nanti dilakukan pembayaran ganti kerugian. Pak, jadi kalau misalkan diminta di luar dari yang ada dalam daftar nominatif itu. Ibu punya daftar nominatifnya nggak? Bisa ditunjukin ke kita? Ya. Jadi begini Pak, ya. Memang mungkin karena memang ini waktu kan panjang, tapi yang jelas dari pihak KCIJ dari awal memang inilah ya Pak ya, tidak pernah ada perubahan ya. Yang namanya ini surat kali ini yang tahun berapa nih Pak? Oktober 2020. Bahwa memang kalau di sini rumah yang terkena hanya rumah sampai rumah lalu kosong. Inilah yang ada di sini yang jelas nih. Ini kemarin saya minta ke mereka pada saat saya setelah berkunjung ke rumah Bapak. Ya.
bahwa rumah Bapak itu memang tidak terkena di sini, tidak kena. Nah, kalau pengumpulan dana dan sebagainya itu yang kita tidak tahu apakah itu siapa yang minta dan sebagainya. Yang jelas hari ini orang-orang ini menyatakan termasuk PPM tidak pernah meminta data-data tersebut. Ya Pak ya, mengapa? Karena kalau ada pasti sudah berada di sini. BPN-nya orangnya masih mengingat yang nama ini dari tahun berapa? Dari 2017. Mungkin PSBI Pak tuh Pak. PSBI ada nggak? SBI ada ini SBI ini. Ini SBI ada di rootnya. Hah? PSBI-nya siapa? Dulu waktu itu Pak itu Pak siapa? Ini harus jelas ini. Supaya warga tentunya saya juga bilang ini seperti PHP. Ya Pak ya. Tapi kan makanya ini resmi atau tidak nih tindakan ini. Coba Bapak perjelas dulu. Sepertinya sudah di ini kita lihat sudah mencapai kesimpulan. Saya rasa untuk warga Pak Ali Pak. Pak Hadi. Pak Ali. Siapa itu? Ali. Pak. Pak Ali Sobari. Dari pihak PPN. PSBI Pak. Ini SBI ini orang SBI semua nih. Pak Ali. Beliau direktur SBI ada Pak. Pak di mana? Enggak baik. Nanti enggak baik. Tapi tambah ada gambar mungkin seandainya itu ada yang minta data-data itu kan kalau akan pendanaan apa. Tapi finalnya itu kan nanti tingkat BPN baru ditemukan data nominal tinggi. Jadi memang berdasarkan pendataan awal tapi akan mencari data. Jadi ini pendataan awal. Makanya ini sudah sempat apa namanya penilaian itu? Belum sampai itu. Belum sampai Baru situ. sosialisasi, pengembangan siapa yang memiliki Sudah. Rumah saya dimasukin Tahun berapa? berapa tanaman tahun Desember 2018. Desember 2016. Iya, tanaman ada berapa, seksi tank berapa, kalau untuk saya bisa cerita Pak. Ini puasa-puasa. Pendataan ya. Iya, tapi kan sudah dimasuki. Tugasnya siapa ya? Beda ya. Pak. Ya, kalau Bukan penilaian, tapi pendataan. ada Kalau gitu BPN mengeluarkan memang buku. Sesuai daftar nominal. Kalau kami itu lah bergerak ke lapangan, data pasti dasarnya dari BPN. Nggak mungkin PSBI sendiri nyono. ya, tapi maksud saya mungkin yang saya kenal kan dari Dimas sama Pak Binsa, Ya, Pak Lurah. ya. Mungkin catatannya kan ada, benar nggak pernah mendampingi. Bedanya kan jelas itu. Karena yang lain-lain kan nggak tahu namanya. Yang saya tahu adalah Dimas, Pak Binsa, Pak Lurah, Pak Erwin. Mungkin gini aja Pak, apa namanya kita tengani ya, saya tengani ya Pak ya. Apa yang telah terjadi yang jelas kalau dari itu Ibu Terus sangat terima kalau betul semua kekalahan. Kalian masuk Pak beliau di sini. Ini rumah yang di pembebasan. Iya. Kapan ini tahun berapa? 2018. Perlihatkan. Bisa ditampilin nggak di situ? Iya. 2018. pasti BPN. Begini Pak, ini nih, ini jelas nih. Ini tahun 2017 nih. Ini lebih duluan. 2017 sudah ada 32 yang akan dibebaskan. Nah, Ibu lah yang cerita, coba biar lebih jelas. Ini lebih jelas. Kita ada Mungkin di sini Pak bisa perwakilan satu orang, bisa biar lihat. Oh iya, bisa ditampilin di situ. Ditampilin aja nggak apa-apa. Ya, Bukti Bapak udah Yang tangan siapa Pak? Tangan siapa ini? coba saya di sini. Bisa ditampilin nggak? Bapak, betul bapaknya ke sini. Ini Nah, kalau dikasih ada sampah sampah di bawahnya ada cat BPN, pasti kita dapat BPN. Nanti rumah saya dari sana, rumah saya udah dipilok. Ya itu yang bilang belum balik lagi nggak tahu yang bilang biasa.
Nanti foto tadi. Jangan ini dulu, Pak. Jangan ini Pak. Ini Bukit Rin ternyata ada daftar Bukit Rin. Ada cek madani ini. Siapa yang datanya siapa ini? Ada Ya, saya nggak hafal, Pak. Nah, itu masalahnya. Ya, nggak mungkin lah. Pasti kita bergerak PBT dan yang itu dilakukan. Jadi kan maksudnya kami di itu ada dinas peralatan, Ya, Mungkin nggak resmi loh Pak. bisa Lurah RW bisa menjelaskan nggak nanti? Pak Lurahnya kebetulan sudah ganti. Pak Lurahnya bisa betul. Namanya Pak Beni. Oh, Pak Beni ya? Ya, dari Bimas ya. Dari Bimas saya nggak apa, tapi dari Pemirsa juga dampingi. Jadi perasaan kita nggak mungkin harus Pak harus dari Karena RT. biasanya ada di situ ada data ternyata di siapa misalnya kalau kami plasma itu saya ingatnya cuma ada pengumuman Pak di desa kelurahan itu PBT itu ditempel di kelurahan Pak. Nanti lapangan membawa data dari BPS seperti itu. BPS-nya ada apa ya tanda-tanda? Nah iya. Pak, boleh ada tambahan sedikit Pak? Saya mau bertanya sama para pengaduan terkait tadi bilang tidak pernah ada perubahan. Kalau Bapak berkata seperti itu, berarti pada saat Bapak mensosialisasikan di kelurahan yang waktu itu kita berdebat panas, saya juga mohon maaf Pak. Ya. Karena kita tuh udah dijanjikan lama-lama berisik apa, tiba-tiba datang dengan desain yang waktu itu kan Anda jelas sekali mengatakan bahwa tidak ada pembebasan lagi, hanya sampai nomor 37. Nah, tapi kan ternyata kenyataannya lain. Tahun lalu ada lagi. Terus saya tanya yang kedua, yang masalah tadi trasenya jadi seperti gergaji, mana yang betul itu berarti garisnya? Mana yang 20 meter itu yang mana? Oke, menjelasin Pak ya. Silakan. Yang pertama, saya sampaikan tetap desain itu desain. Yang namanya desain itu struktur Pak ya. Oh benar Pak, jadi saya salah paham. Maksudnya relokasi jalannya gitu kan, terkait masalah relokasi jalan sehingga ada tambahan lagi. Jadi gini, jadi bukan desain Pak ya. Jadi desain itu tidak pernah ada perubahan di tempat Bukan Bapak. desain keretanya lah. Waktu saya sosialisasi pertama pun, yang kisru akhirnya saya nggak mau lagi. Saya sampaikan itu di situ adalah LPT. Iya benar nggak? Sampai saat ini kan tidak ada perubahan, ya. Dan itu 20 meter, saya sampaikan. Itu. Kemudian kalau misalnya aksesorisnya di bawah, Pak, aksesoris di bawah itu sangat tergantung pada situasi di lapangan. Aksesoris di bawah ya Pak ya. Karena kita yang mau ideal, kalau lapangannya tidak memungkinkan, itulah adjustment, namanya justifikasi desain itu selalu ada Pak. Mohon itu Bapak juga kan paham sebagai seorang desainer, itu pasti di lapangan itu selalu ada. Tiba-tiba ada pipa, tiba-tiba ada kabel, tiba-tiba ada tiang, tiba-tiba ada gardu. Saya harus menyesuaikan. Kalau itu sudah biasa, Pak. Itu perubahan itu wajib Pak di sana. Nggak mungkin kita terangkan. Kayak gitu Pak ya. Oke. Terus satu lagi, kan tadi jelas Pak mengacu pada surat Pak Chandra. Ya. Bahwa pengamanan untuk lahan yang dibutuhkan untuk konstruksi dan pengamanannya adalah 20 meter. Iya. Nah, berarti kan selebar trase itu harus diamankan pada Bapak saat tahu nggak? tersebut. Maksudnya pengamanan itu apa? Pengamanan untuk siapa? Ya coba Anda jelaskan. Nah, Isi ya surat udah, itu makanya sebenarnya. supaya clear Pak ya. Itu di dalam peraturan kereta api yang Bapak dulu nuntut selalu makanya ini saya sampaikan. Kita tuh mau mengikuti aturan kereta reguler Pak ya. Termasuk pengamanan. Jadi yang namanya pengamanan itu namanya setengah hubija. Ruas milik jalan itu setengahnya. Itu tercantum di dalam peraturan-peraturan terkait dengan kereta apian. Terus tujuan pengamanan itu apa? Pengamanan itu tujuannya adalah bukan untuk warga, bukan untuk rumah, Pak. Tapi pengamanan itu ditujukan adalah untuk struktur kereta cepat, Pak, dan untuk struktur kereta regional. Jadi supaya orang itu ada jarak kalau mau lempar, ada jarak kalau mau jalan, itulah pengamanan itu, Pak. Nah, itu bisa ditiadakan kalau di bawahnya itu, kalau itu ada rumahnya di atas, itu di bawah, gitu. Paling yang mau dihammer apa? Pier kali kan?
Nah ya silakan melopir gitu, bukan fasilitas kereta cepat di atas. Jadi seperti itu Pak. Kalau pengamanan tentang warga itu kaitannya tadi saya sampaikan itu adalah safety. Safety, bagaimana itu kita merancang struktur itu supaya safe, termasuk operasional. Karena kalau misalnya kita desain berdasarkan kereta yang jatuh, nanti suatu saat kita mendesain berdasarkan pesawat yang jatuh gitu. Nah itu kan susah, itu nggak ada ininya. Nggak Pak, kalau pesawat jatuh kan bisa kemana aja. Kalau Kalau bisa kemana aja, berarti kan kita harus amankan area mana dong Pak? Kalau kita Bapak Logikanya menganggap begitu. kita jalan di belakang, buka pintu rel itu nggak anu ya, safety ya. Itu bukan langsung Pak, itu ada jarak 10 meteran dari. Loh ya, tapi kalau jatuh itu gimana? Kenapa? Ternyata jatuh keretanya. Ya sekarang kalau misalnya rumah Bapak ketimpa pesawat, jawabannya apa? Ya beda Pak, ini depan. Kok beda? Sama aja, itu namanya nasib. Kalau kereta jatuh nggak mungkin 1 kilometer dari lintasan Pak, pasti ke sebelahnya. Nggak mungkin. Iya, Nah, kalau misalnya seperti itu, Bapak kan sebagai seorang desainer, kita tidak bisa mengadop desainer berdasarkan sesuatu possibility yang kecil gitu. Itu tidak akan ada yang bisa dibikin yang mau membangun gitu. ini Pak, kalau maaf ya, Ya, saya mungkin tidak paham dengan surat ini. Tapi kalau kita baca Surat pilot. batas lahan yang diperlukan untuk konstruksi dan pengamanannya adalah 20 meter. betul. Ya. Konstruksi dan pengamanannya. Tapi pengamanan itu konstruksi kan? Berarti pada saat konstruksi harus ada jarak yang aman, betul nggak? Harus Bukan ada. Pak, bukan seperti itu. Bukan berdasarkan konstruksi. Kita bicara langsung konstruksi Pak. Saya bisa nyewa lahan Bapak untuk konstruksi loh ya. Saya bisa bikin terus. Jadi kalau pengertiannya di situ ada konstruksi kita dan pengamanan konstruksi. Gitu loh Pak, itu yang saya sampaikan tadi. Sesuai dengan peraturan-peraturan perkeretaapian. Kalau Bapak menganggap bahwa seperti itu, kita minta secara tertulis Pak aturannya Pak. Loh, coba dibuka Pak. Coba dibuka ya Kalau tentang ini aturan-aturan bija itu. pada surat beliau Surat direktur utama. itu tuh pada saat pekerjaan konstruksi dibutuhkan lahan sebesar itu. Oh, gini loh Pak. Kita bicaranya beda ya, antara desain dengan konstruksi itu berbeda Pak. Kalau konstruksi itu tergantung. Kalau rumah Bapak jauh, mungkin saya bisa bebas di situ. Kalau rumah Bapak dekat, saya betul-betul harus berpikir bagaimana konstruksi itu aman. Makanya kemarin ada surveyor, itu adalah salah satu pengamanan untuk Bapak gitu. Jadi berbeda ya antara desain sama pelaksanaan. Kalau mengenai safety Pak, itu tiang pancang 30 meter tuh dekat banget Pak dengan rumah. 30 meter itu maksudnya apa? Yang ngebor itu kan tinggi banget itu Iya. dengan rumah. Kalau ada apa-apa nggak ke safety. Alat buat ngebor itu Pak. Alat untuk ngebor itu. Iya, sekarang gini. Sekarang itu kan ada Mungkin SOP-nya Pak. Mungkin Bapak nggak ngalami seperti kita sih ya. Saya sering Pak. Rumah. belakang rumah. Ini juga sering belakang rumah Pak. Jadi kita bicara Belakang beda dengan depan Pak. Kita keluar masuk itu depan Pak. Ngeri Pak. ya kalau gini loh Pak. Sekarang gini. Saya dulu waktu di Batu Nunggal saya sampaikan karena Bapak bilang saya katanya mendorong paket saya di bawah terus kereta lewat terus mati katanya gitu, meninggal karena kaget. Terus kompensasinya gimana? Atau ininya ke desain gimana? Saya mau tanya, desain mengabsorb itu enggak gitu. Jadi desain itu tidak bisa mengabsorb asumsi, tidak bisa mengabsorb billing, tidak bisa mengabsorb ini. Apa yang kita pegang? Peraturan Pak. Semuanya kita pegang peraturan. Jadi kalau kita bicara peraturan, jelas satu titik sama, gitu. Tidak akan ada titik temu. Kalau bicara tentang billing, misalnya Bapak bilang, saya ngeri, saya takut. Apa sih parameternya untuk desain gitu? Peraturannya agak sedikit Bapak berpikir yang lain, kita berpikir yang lain. Kalau kita berpikir dengan surat direktur utama ini nyatakan bahwa 20 meter itu di boundary itu tidak boleh ada aktivitas. Kita sebagai warga merasa bahwa aktivitas nggak boleh di bawah 20 meter. Ya, Pak, yang bikin surat itu saya Pak itu. Ya, pengertian Nah, makanya saya sampaikan ke Bapak. Kalau Ini itu saya jelasin Pak. ya Pak ya.
saya sampaikan ke Bapak, ini saya itu yang bikin surat itu saya Pak, dari desain. Ya. Di RUT itu hanya tanda tangan, itu ada parafnya saya di situ. Ini saya jelasin, saya jelasin. Jadi desain dari awal untuk LPT itu 20 meter, termasuk untuk pengamanan konstruksi. Di situ kan ada. Iya. Ya, Tapi kalau jelas. Bapak 20 meter itu kita jalan di bawah, di dalam 20 meter, itu pengamanan nggak? Loh, Bapak sekarang kalau misalnya di Pasopati, Bapak naik Saya mobil di ke bawah. rumah, Pak. Saya nggak pernah jalan kaki di Pasopati. Ini depan rumah saya. Bapak di Pasopati, Bapak bisa lihat yang jalan kaki juga banyak. Loh ya, tapi beda. Bedanya apa? Perumahan. Jadi kita bicara umum ya, jangan bicara subjektif. Bukan subjektif, ini depan rumah, Pak. Depan rumah Bapak disampai 20 meter ya, kita berpikir 20 meter itu aman di batas. Iya, Bapak boleh saja berpikir seperti itu. Saya yang bikin itu, saya sampaikan bahwa 20 meter itu sesuai dengan pengamanan konstruksi. Pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak di lahan yang kosong? Di gereja dan sekitar Bapak bebas bisa. Dan nggak ada. Saya sudah lihat itu kan Maksudnya Pak, bapak-bapak ini tuh jadi tembok pembatas yang tadi itu kan ada Iya. piernya, Pak. nggak boleh lewat. Itu tuh jauh Pak dari piernya. Jaraknya si tembok pembatas. Ini standarnya. Alamannya kenapa? Jadi dibebasin semua. Betul. Ya, itu kembali lagi Pak, itu kembali lagi ke DPR. Nah, maksud kami, Tadi Undang-Undang Nomor 2 Iya, bicara lagi. oke, nah maksud kami kenapa di depan rumah kami tembok pembatasnya itu adalah dekat dengan sipir. Concernnya gini Pak, kita tuh beda concern. Kalau Bapak berpikiran concernnya adalah keamanan untuk kereta, sedangkan kami sebagai warga adalah keamanan untuk kaminya Pak. Apakah kita tuh sebenarnya bertanya, apakah dengan desain seperti itu si temboknya dekat dengan pir, Bapak menjamin bahwa itu aman untuk warga gitu? Ya, Oke, berarti Bapak menjamin kalau desain seperti itu adalah udah yang terbaik untuk warga, untuk keselamatan warga ke depan. ya karena bukan di situ saja. Bapak kalau jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung semua banyak yang kayak begitu. Dan itu dijamin oleh undang-undang, oleh undang-undang itu undang-undang perkerjaan, gitu loh. Ini nih peraturan pemerintah, ini nih. Jadi di bawah remaja itu boleh dipakai dengan untuk kepentingan lain, dengan syarat ini gitu loh Pak. Jadi kita tidak bisa lari. Masalahnya di pemukiman, bukan di jalan untuk umum. Itu jalan yang lewat situ hanya kita. Ya pemukiman itu bukan di tempat Bapak saja Pak. Ini peraturan ini tidak mengecualikan di pemukiman, enggak. Ini peraturan itu bersifat umum, ini harus kita pegang. Kecuali kalau di sini ditulis, kecuali untuk pemukiman, saya juga tidak akan berani Pak. Gitu loh. Satu lagi pertanyaan Pak Rahman, Punten. Siap. Kalau di perumahan kami kan RPH, parit, semua kan menerus dimensinya yang mepet ke kapling itu sama, Pak. Maksudnya dimensinya Iya. ada 2 meter dengan parit 40 cm dan RPH Iya. 160. Nah, dengan desain relokasi yang sekarang diajukan bahwa terutama di depan rumah dia nih, si paritnya itu si RTH-nya itu tinggal 30 cm. Ya. Nah, sementara ada undang-undang yang menyebutkan bahwa faktor-faktor di dalam pemukiman itu harus memenuhi 4 syarat: keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Apakah dengan seperti itu kita bertambah kenyamanannya, bertambah keamanannya, bertambahkah kita kemudahannya dengan jalan berkelok-kelok seperti itu? Jadi gini. Terus satu lagi sebentar Pak, Nanti saya lupa. satu lagi. Terus yang di RTH di dekat parit kan Pak? Iya. Itu kan berarti kan di dalam boundary kan Pak? Iya. Nah, berarti tidak boleh ditanam pohon Pak? Kan di situ Bapak jelas- maksudnya mau nanam pohon di sungai? bukan. Ya, Antara drainase dengan jalan kan ada RPH yang 50 Iya, yang cm. kecil. Ya. Ah. Nah, berarti di situ nggak ada pohon lagi dong Pak? Ya kan tergantung seberapa lebar kan ini ya apa space-nya kan? Pertanyaan saya gini, RPH sebelumnya kan besar. Iya. Nah, sekarang dirubah menjadi kecil seperti itu. Bukan dirubah loh Pak ya? Ya, maksudnya jadi mengecil lah. Iya. Nah, bisa seperti itu. Iya. Nah, pertanyaannya begini. Pertama, tanaman apa yang akan ditanam dengan lahan selebar itu? Satu. Terus kedua, kontradiktif dengan peraturan tadi Pak, bahwa di dalam protection area atau di dalam trase itu tidak boleh orang bercocok
utama ataupun menanam pohon. Berarti dengan kata lain boleh saya katakan, sepengetahuan saya nih Pak ya, di RTH yang masuk ke dalam boundary itu Bapak tidak boleh menanam pohon. Oke, pertanyaan saya Pak ya. Kalau boleh ada aturannya. Pertanyaan saya ke Bapak, emang Bapak boleh menanam pohon di RTH? Oh bukan, ini dinas berarti tidak boleh menanam pohon di situ. Loh, Kan kalau aturannya. bicara tentang dinas, sudahlah saya dengan dinas gitu loh. Ya, Sekarang makanya saya saya sama nanya, Bapak dulu deh. Nah makanya saya nanya gini, yang tadinya kan kita ada pohon di RTH di depan rumah dan di Iya. seberang rumah kan? Itu bukan punya Bapak kan? Betul. Iya. Tapi kan kenyamanan bahwa kebisingan dari jalan tol itu terabsorb oleh itu Pak. Dengan dihilangkannya pohon itu, berarti kan kebisingan itu menjadi bertambah untuk kami. Nah, Saya jamin Pak, kebisingan itu bukan dari kereta Pak, kan itu ke sana masih ada tol Pak. Ada pagar tembok Pak. Iya Pak. Kalau kan tol cuma saya 3 meter. nggak bisa ngomong ya. Karena proyek saya adalah kereta cepat Pak ya. Dan kebisingan itu saya perhatikan benar-benar. Ada permen lingkungan hidup Pak. Jadi saya pasti akan pegang itu. Itu tadi makanya saya sampaikan Pak. Kalau Bapak sampaikan misalnya tentang kenyamanan, tentang ini, tidak akan ada titik temunya. Kenyamanan Bapak dengan kenyamanan saya berbeda. Kenyamanan Bapak dengan Pak Waka juga berbeda. Apa sekarang yang bisa mempertemukan? Peraturan Pak. Ya udah kita pegang peraturan itu. Nah saya tanya peraturannya, apakah diperbolehkan menanam pohon di RTH yang di dalam negeri? Saya tanya Bapak boleh? Loh, saya malah pertanyaannya bukan begitu. RTH itu milik Pemkot. Ya. Coba. Jadi kalau mau apapun ya udah tanya aja. Tapi begini Pak, saya beli rumah itu waktu itu kan sudah termasuk RTH, jalan dan lain-lain ya Pak ya. Tuh. Pada waktu kita beli harganya di Batu Nunggal kan cukup mahal. Iya. Sudah termasuk fasilitas ini. Betul. Ternyata sekarang kita tidak ada fasilitas itu. Panasnya kayak apa? Saya nggak ngerti ya kalau panas. Loh, bukan. Tapi Maksudnya saya kita beli itu sampaikan kan gini, sudah ada Pak. kiri kanan itu ada RTH. Sekarang nggak ada. Bapak bisa bayangin begitu keluar langsung jalan. Iya. Jadi gini, kalau soal RTH kita udah bicarakan lah dengan Pemkot ya. Kita tidak pernah mengambil aset negara, udah jelas gitu ya. Itu sudah jelas. Kita akan gantikan semuanya yang namanya RTH, pasos, pasum itu semuanya kita ganti. Semuanya kita ganti, Pak. Nggak ada yang kelewat. Tapi digantikan ke Bapak, digantikan ke Pemkot karena mereka yang memiliki aset. Nah, aturannya gimana? Ya saya pegang aturan, beliau juga pegang aturan, saya kita pakai. Soal terkait dengan kenyamanan, ya Bapak selalu bicaranya tentang sisi negatif saja. Kita juga tahu lah di sana sisi positifnya seperti apa, juga ada. Jadi kita harus fair lah. Kita bicara dengan adanya proyek ini, itu sisi positifnya banyak. Kan gitu, jadi kita juga harus fair lah. Ini proyek pemerintah, strategis nasional, saya sebagai pelaksana, saya harus mengawal ini supaya selesai. Saya juga berprinsip tidak akan merugikan masyarakat. Bapak bisa tanya, setiap sosialisasi saya selalu begitu. Kepentingan masyarakat saya dahulukan, selama kepentingan masyarakat itu ada di dalam koridor kewenangan saya. Kalau di luar kewenangan saya akan tegas, akan nolak. Gitu loh Pak. Ya, Selalu tapi ini bukan sudah merugikan Pak. Ya, nanti Pak, Kita ngomong ya, ya. Ya cukup ya. Ya, cukup Pak. Ya, saya rasa cukup. Terakhir ini, kalau BPN masalah yang tadi, perencanaan tahun 2017, biar jelas. Ya. Nah, mungkin ini bisa kita lihat di sini. Kami sudah mengidentifikasi sebanyak 83 Yang tanggalnya itu ini tanggal berapa? Tanggal berapa perencanaan ini? Sebelah kanan dulu. Ya. Ini diidentifikasi di Januari 2018. Azan dulu. Ini kayak Melakukan identifikasi dengan bersama terhadap pidana yang ada di Manggar. Dan kami
Jadi di sini ini yang resmi ya Bu ya? Iya Pak. Jelas ya? Ya. Nah ini Bapak-Bapak sekalian bisa dilihat bahwa sampai dengan Januari 2018 inilah yang resmi yang rumah akan dilakukan proses ganti rugi. Ganti untung. Ya, itulah pokoknya ganti rugi. Sampai situ Pak, sampai 82. Di samping 82 itu yang rumah siapa? Selebihnya itu ada rumah yang memang baru kemarin itu masuk dalam P02 Pak. P02-nya mana? Bisa lihat nggak? Coba, ya bisa lihat nggak jadi tanda tanya. Dalam dua tadi mungkin pernah ada ditampilkan juga. Saudara sudah paham warga Pak, yang nomor 2 sudah paham yang penanganan. Ya Bapak biar di sini sekalian kita buka dulu. Pendok 1 tahun 2018, pendok 2 yang mana? Biar jelas nih bahwa Bapak sekalian rumahnya memang terdata belum pernah ada termasuk dalam rumah yang di pendok. Pendok sampai berapa nih kawasan ini? 2 Pak. Hanya 2 ya? Karena memang itu PBT penambahan manggar gitu ya. Iya, itu yang pendok itu ya. Karena memang sama saya nggak di dalam lagi ya. Mana saya lihat di tanggalnya Bu, kalau Bapak pendok 2 itu. Ini tanggal 18 bulan Dan 9 9 2020. ya mana. Ini sampai yang terakhir Yandi itu ya, Pak Yandi ya. Nah kosong itu Yandi ya. Yang itu yang rumah keempat Pak, yang garmen. Oke ya. Pak, terus lahan kosong ya. Tidak dimasuki, tapi dia memang terdampak pada rujukan oleh KCC. Iya. Iya. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon Bapak sekali lagi bahwa kegiatan ini sudah kita laksanakan antara penyampaian informasi, debat dan lain sebagainya sudah dilaksanakan. Intinya di dalam giat ini memang kita nyatakan Ibu dari BPN sudah ada, DPKP juga sudah ada, ya, KCP sudah ada, Kreknya ada, SBY ada, warga ada. Jadi lengkap nih Pak, lengkap. Yang memimpin juga saya, orang yang jelas, jabatan jelas. Artinya sekali ini memang kita mimbar resmi, ya, karena undangan juga jelas. Di sini apabila masih ada hambatan di bawah Bapak sekalian, masih ada yang kurang pas, saya akan membantu. Di sini ada BPN, ada DPKP 3, ada Pak Lurah, Pak Camat, ada Pak Ramil, ada Pak Kapolsek. Saya akan membantu, silakan diajukan surat secara resmi, ya Pak ya. Tapi saya minta tolong, ada aturan hukum yang jelas. Barang siapa menghalang-halangi proses pembangunan pemerintah ini ada dasar hukumnya. Ini yang kita tidak inginkan. Bapak sekalian, tadi saya lihat itu yang dibulut-bulutin. Saya juga nanya ke mereka ini, Bapak mau minggir pagar ini mau ngapain? Kan sekarang ini mereka mau minggir pagar. Jadi minggir pagar ini hanya selama 20 hari ya, 30 hari. Hanya untuk sebagai pembatas. Itu tidak dibor itu Pak. Itu nggak dibor. Hanya pembatas saja, supaya batas keamanan. Kalau misalnya ini tidak dimundurkan, keamanan tidak bisa dijamin. Demikian. Kalau misalnya tidak bisa dimundurkan, mungkin nggak apa-apa. Tapi mungkin Bapak menerima membuat surat apabila terjadi sesuatu, menimpa segala macam, rela dan bersedia. Saya rasakan ini resiko. Itu. Adapun kalau Bapak masih ada yang dipertanyakan dan lain sebagainya, sekali lagi saya siap membantu, saya siap memfasilitasi. Ya Pak ya. Tadi sudah secara matang gamblang dijelaskan. Nah, satu hal bahwa tanah yang diambil untuk untuk
mundurkan pagar itu sudah lahan menjadi milik Pemkot. Dalam hal ini diwakili oleh DPKP 3 ya. Untuk memundurkan lahan ini juga sudah dibuat surat melalui PT SBI, PT KCIC untuk meminta kepada Pemkot. Dan ini Pak nanti langsung dikembalikan lagi. Tidak ada jalan yang dirubah di situ, tidak ada jalan yang dirusak. Kalau ada jalan yang dirusak, ya berarti memang salah nih KCIC. Tidak ada ya Pak ya? Nggak dibor ya? Tidak Dalam proses sebentar Pak, dalam proses konstruksi kita melakukan bor pile Pak di dalam pagar. Di dalam pagar. Di dalam pagar. Bukan maksud saya jalan yang diambil. Tidak Pak. Jadi jalan yang diambil itu memang terproses konstruksi Pak. Tapi nanti setelah 30 dikembalikan seperti awal. Iya. Bahkan lebih bagus. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, bahkan lebih bagus. Begini Pak, itulah yang ya silakan. Kalau memang seperti itu, dari warga kami minta ini deh Pak, dokumentasinya. Jadi nanti ketika di lapangan, nanti mungkin dari pihak pekerja proyek akan menunjukkan ke kami bahwa oh di titik lokasi ini tuh yang akan dibor. Oh di sini adalah seng-seng pembatasnya. Dan kami pun akan bertanya, Pak boleh nggak ketika lagi pekerjaan kami boleh lewat situ atau enggak? Apakah aman atau tidak? Batas aman itu seperti apa? Ya, jadi begini. Saya minta setelah ini Pak, tadi Bapak bisa sampaikan dibuat WA group. Ya. Di WA group itu saya minta Pak Kapolsek, Pak Camat dan Pak Danamil hadir di situ. Ya. Ketika ada sesuatu yang membahayakan warga, Muspika berhak dan berwenang untuk menyetop. Ketika ini dirasa bahaya, ya. Dan saya juga akan turun di sana Pak. Dalam proses ini saya akan mantau. Saya akan mantau, Kasat Intel. Nanti saya buatkan sprint khusus untuk mengawasi. Ya Pak ya. Perlu Bapak ketahui, saya sebelum di sini saya Kapolres Cimahi Pak. Di Cimahi itu mereka ini mau buat terowongan tunnel dengan cara peledakan waktu itu. Akhirnya karena warga memang warga merasa wah ini bahaya nih, bisa membongkar rumah segala macam. Akhirnya kita kasih uji coba itu sampai 4 kali. Saya ini seperti ini Pak, dapat kayak gini 8 kali Pak di kantor saya. Saya hadirkan semua teknik, semua ahli ya seperti ini, itu lebih ahli lagi, ahli getaran, ahli biologi segala macam itu hadir. Dan ternyata memang safety-nya pihak KCIC ini sudah dipikirkan sebelumnya. Ya, artinya ini bukan sembarangan, bahwa mereka juga bekerja menurut saya sesuai dengan jalur on the track. Apabila ada kesalahan Bapak tidak segan-segan oleh laporkan ke grup itu, silakan telepon saya langsung juga boleh. Ya, saya ikut mengawasi. Nah, silakan Bapak mengkonsep surat, di sini ada PPN, ada segala macam, kita akan membantu. Bisa jadi dengan surat Bapak ini minta keringanan, minta ini diajukan untuk ganti rugi, ya insya Allah mungkin saja dapat terpenuhi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi satu hal yang perlu Bapak ketahui, di dalam aturan, di dalam perencanaan mereka tidak pernah satupun menyatakan bahwa rumah-rumah Bapak sekalian termasuk dalam rumah yang akan dilakukan ganti kerugian. Ya Pak ya, mungkin itu sudah jelas. Tolong setelah ini langsung keluar dibuat WA grupnya Pak Kapolsek. Pak Kapolsek yang buat ya. Ya, boleh saya tambahkan supaya tidak terjadi polemik. Jadi setelah pemagaran Pak, kita akan membuat suatu penahanan supaya tidak longsor karena rumah itu 2 lantai seperti dijelaskan Pak tadi. Kita tidak ingin ada dampak. Tapi sebelumnya saya minta ke pihak CRC untuk mengobservasi rumah itu Pak, yang 6 rumah itu. Apakah awalnya sudah retak atau tidak? Mohon diberikan akses ke dalam. Kita akan foto rumahnya Pak sebelum bekerja. Ya sama-sama ya. Ya, jadi sama-sama join survei Pak. Ya. Nanti setelah pekerjaan selesai kita foto lagi Pak. Ya. Kalau memang ada keretakan, kerusakan, kontraktor bertanggung jawabnya Pak. Ini kejadian kayak yang di Cimahi. Ya. Akibat ledakan ada perusakan. Iya, kita ganti kerugian. Kita ganti. Ada juga yang parah akhirnya dibeli Pak. Ya. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Dengan catatan observasi join survei bersama. Kapan? Diberikan akses. Kapan? Secepatnya Pak. Jangan secepatnya. Kapan? Hari ini besok? Hari ini? Boleh Pak? Diizinkan nggak? Oh pasti Pak. Cuman gini kemarin tuh sebetulnya kemarin tuh sudah ada permintaan itu. Saya bilang gini, mendingan pihak REK melayangkan surat resmi karena di rumah saya ada bayi, ada orang tua. Jadi mungkin kita usikan dulu pada saat mereka foto-foto. Hanya sebentar kok Pak. Hanya sebentar, nggak sampai setengah jam ya? Sampai 1 rumah 10 menit. 10 menit kok Pak. Boleh sore ini ya? Pak, mau nanya, kalau yang di Cimahi itu emang sampai ada yang rusak gitu?
itu gini, setelah ada muncul kerusakan itu memang akibat adanya gempa. Kita pakai plastik. Dia tidak menggunakan itu karena memang setelah ahli-ahli turun ternyata tidak ada kaitan antara kerusakan rumah dengan pengeboran ini. Tapi tetap saya minta waktu itu KCIC bertanggung jawab. Walaupun hasil dari pengecekan dari ITB orang-orang yang di luar dari KCIC ini itu pakai blasting itu Pak, pakai bom gitu. Ya. Dan ternyata itu tidak diakibatkan oleh getaran itu waktu itu. Memang bergetar, tapi itu radiusnya memang agak jauh ya. Kalau pakai nanti blasting, kira-kira bakal ada blasting nggak? blasting nggak. terowongan itu. Plastik itu Artinya mereka waktu itu menggunakan bor ya, pakai bor. Karena beberapa bulan yang lalu tuh sempat tiba-tiba boom kenceng Oh enggak, kalau Saya ini sempat pakai tahu. bor. Pecah itu Pak. Iya, Jalan tol. beda Pak, getarnya kalau main pecah kita udah biasa Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. Kalau mereka pakai blasting sudah salah, karena untuk blasting itu harus izin dari Mabes Polri. Ya, blasting. itu luar biasa kan. Pasti PT Dahana yang lakuin, nggak kami. Ya, itu yang melakukan juga bukan KCIC, bukan Krek. Ya kami pengen tahu aja Pak. Ya. Iya. Soalnya kemarin bingung karena saat 6 rumah daerah yang di situ memang merasakan getaran, tapi bukan gempa. Kalau gempa kan ada beberapa waktu gitu ini. Biasanya sih ban terus tuh trailer pecah. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Kami minta Pak Kapolsek tolong nanti dikawal, pada Ramil dikawal ini melakukan pengecekan, kalau bisa langsung aja paling 1 rumah 10 menit, tidak lama. Jadi nanti difoto bahwa kondisi rumah sebelum dikerjakan dan kondisi rumah setelah dikerjakan, gitu. Kalau ternyata setelah dikerjakan ada kerusakan dan lain sebagainya, berhak bertanggung jawab, mereka memiliki kewajiban bertanggung jawab dan Bapak juga berhak untuk mengajukan gugatan. Ya. Terus itu Pak, satu lagi kami mohon dari pihak Krek membuat secara tertulis Pak. Jadi mereka akan mengerjakan apa yang masuk ke dalam area itu, kita dokumentasikan, karena yang udah-udah tanpa dokumentasi sebenarnya yang proses yang harus dilakukan itu dari awal-awal Pak. Mereka kan udah umur banyak bukan umur Nah, sebetulnya gini Pak, itu kan ada pengawasnya sendiri mereka. Gitu. Ada pun warga hanya pemberitahuan. Gitu. Warga kan bukan pengawas. Ya. Tapi boleh. Itu ada grup. Silakan kalau ada Bapak tidak nyaman Bapak langsung WA ke saya. WA di grup itu ini ada Kapolsek ini sigap semuanya. Pak Dodi ini saya tahu. Ada kami juga. Pak Camat juga. Ya Pak ya, itu aja Pak ya. Waktunya udah sholat. Izin ada teman. Terima kasih. Yang saya hormati saya banggakan Pak Kapolrestabes sudah menginisiasi untuk rapat ininya. Sebetulnya ya harusnya yang begini tuh dari awal. Jadi warga itu tidak tanya terus gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak terjadi suatu lambat, tidak ada saya. Kalau saya hanya karena sebagai yang mewakili warga, secara teknis saya nggak ngerti soalnya. Jadi saya hanya nanya ke warga, apakah sudah bisa nerima apa yang disampaikan dari hasil diskusi ini? Sudah dijawab. Ya kita berpikirnya kalau bisa sudah Pak nyaman tinggal di situ, kalau bisa ya dibebasin. Ya makanya ajukan suratnya Pak. Udah nggak nyaman sama Ya, sekali ajukan nggak aja. nyaman. Diajukan. Karena prosesnya seperti itu. Karena ada aturan hukumnya. Oke, nanti kita itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan beliau ini yang menurut saya belum dijawab ya, mengenai geser-geser apa tadi, mau nanya ke siapa, saya bukan saya nggak bisa jawab dia itu gambar itu. Enggak, tadi ada bilang, oh ini bukan bidang saya jawabnya gitu. Oh, yang tadi yang tapak itu ya? Iya. Ya, itu hanya menggeser hotel Pak ya? Itu yang bisa Pak. Karena kalau hotel yang sudah ada saat itu memang sudah sesuai dengan hotel yang beda. Sudah sesuai. Ya, saya kira itu saja. Dan tadi tolong dibuat, memang tadi diminta dokumentasinya karena ya kita salah juga dulu tuh ada dokumentasi kan, ini ya kayak begini memang ini nggak jelas siapa-siapanya ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang selanjutnya dokumentasinya jelas, langkahnya jelas, dan segala sesuatunya jelas lah. Jadi kalau kita nanti ya warga juga nggak usah ragu lah untuk kalau sudah ada dokumentasi itu
mengambil langkah-langkah kalau dia dirasakan ada yang melanggar gitu ya dari pihak kontraktor lah istilahnya. Ini dari saya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah ini sudah berjalan lancar. Bapak juga jelas. Saya sendiri adalah orang yang gagal paham. Kemarin pada saat saya melihat data ini, saya udah bilang loh ini crack salah nih, KTP salah. Ada rumah yang diborder baru dibebaskan. Saya kira ini rumahnya Bapak. Saya minta mereka menghentikan memang proyek ini, tapi ternyata ini rumah yang di sampingnya. Artinya perencanaan ini sudah sangat matang dari awal. Ternyata juga ada data yang berada di BPM bahwa memang rumah-rumah Bapak sekalian tidak termasuk dalam berasal yang dibebaskan ya. Tetapi tidak usah khawatir, masih ada jalan seperti Bapak sudah tinggal tidak nyaman segala macam, masih ada jalan untuk bisa untuk bisa melakukan mungkin supaya bisa diganti rugi dan lain sebagainya. Ada aturannya, nanti Bapak difasilitasi surat apa yang harus dibuat, kemana membuatnya. Namun saya minta tolong jangan sampai menghambat proses pembangunan ini, supaya tentunya Bapak sekalian orang yang terhormat, yang mungkin jelas memang pekerjaannya dan lain sebagainya, tahu aturan hukum dan lain sebagainya. Semoga proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada apa-apa silakan telepon saya, catat nomor saya, nanti minta sama Pak Kapolsek dikasih Bapak WA ke saya. 24 jam saya siap datang, 24 jam saya siap menyuruh anggota Polsek, Intel segala macam ke sana. Ya. Pembangunan ini memang strategis nasional, tetapi tidak boleh mengorbankan masyarakat. Itu aja. Itu adalah prinsip negara kita. Ya Pak ya. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, hari ini kami minta tolong Mbak cepat ke sana difoto betul-betul kerusakannya di mana. Ya, hasil nanti setelah selesai juga difoto lagi. Dari pihak Bapak berjanji 30 hari itu dibuka, dikembalikan keadaan semula, bahkan misalnya lebih baik ya, insya Allah lebih baik. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Pak Dodi, ya silakan. Sesuai dengan perintah komandan untuk membentuk WA dan berkenan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk menyampaikan nomor HP-nya kepada anak Intel ya, ke Pak Adrianto. Jadi nanti beliau yang sebagian. Ya, terima kasih. Ya, itu aja Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Rabu, Kamis kita nggak ada aktivitas, jangan ada aktivitas. Kalau kan suka ada aktivitas dari orang mau mintanya dibebaskan, komisinya baru besar Pak. Itu kontraktor ya saya Pak. Berarti jam berapa Pak? Saya bisa jam 2, jam 3? Sore adalah mungkin sekitar jam, ya nggak tahu ya Pak. Jam berapa ada di lokasi nanti biar mereka atur berarti. Iya. Ya, satu orang jelaskan, satu supaya rumah. Iya. Kan supaya rumah 10 menit. Tapi nanti dibuat MOM-nya. Ya, siap. MOM-nya tanda tangan di lapangan. Ya. Jadi 2:30 berarti ya? pokoknya gitu ya. Jadi nanti saya bikin tertulis lah. Step by step-nya kayak gimana, terus nanti di lapangan dijelasin. Mau jam berapa teman-teman? Jam 2 termasuk peralatan yang dipakai ya? Oh boleh Pak, siap. Jam 2 aja. Pak Cece, termasuk peralatan yang dipakai? Iya, iya. Jadi mesin bongkar, Eskavator, eskavator, mixer, iya, siap. semua. Jadi nanti si pelaksananya jelasin bahwa oh ini pengesahan ini sudah memenuhi standar keamanan konstruksi. Saya khawatir gini Pak, itu kan kalau lihat gambar saya sih ngeri, nggak ngerti kan. Ini ngebor, di pinggirnya langsung seng. Makanya sebelum seng itu nanti kan kita bor juga, tapi kan ada protection. Protectionnya kita cok. Supaya kalau jelas tertulis bahwa oh ngeseng segini tuh aman. Nah amit-amit nih Pak, ada eksiden, nah kan, ya tinggi seng. Ya. Jadi yang jelas lah supaya nggak usah cekcok di belakang hari gitu. Oke, siap. Ya, oke, thank you. Mau yang 2 juga boleh. Jam 2 boleh ya? Siap. Siapin timnya. Siap, saya siapin dulu. Pak Dodi, terima kasih.